Salam damai dan salam bahagia selalu untuk kita semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman rohani teman, dan masih melanjutkan buku cabang dari Raja Imam Mahdi. Apakah cabangnya itu apa kemarin? Pembawa umat dan pengantar umat ya. Kalau sekarang masih meneruskan buku yang kemarin, belum selesai bukunya. Ada satu judul Pembawa Umat dan Pengantar Umat sebagai penyempurnaan. Para utusan-utusan yang menjalankan perintah Tuhan untuk umat dan ciptaannya bisa dikatakan sebagai pembawa umat. Berarti seorang nabi, seorang rasul, seorang wali, ya. Itu bisa dikatakan sebagai pembawa umat. Ada pembawa umat itu secara regional, nasional, internasional. Tapi kebanyakan para nabi walaupun nampak alam semesta, tapi setiap nabi itu mangkat hanya beberapa area yang terbawa. Seperti itu, jadi nggak semuanya terbawa dengan baik. Satu bukti bahwa rata-rata nabi yang terakhir tidak bisa membawa umat-umat yang terdahulu. Misalkan di Yahudi, di Nasrani, Majusi, dan di situ nggak bisa terbawa. Tapi akhirnya menjadi satu kelompok-kelompok tersendiri. Jadi mereka tetap berada di kelompoknya. Kaum rabi itu pendetanya orang-orang Yahudi itu tetap masih ada kelompoknya. Kayaknya setiap utusan itu rata-rata nggak bisa membawa agama sebelumnya. Kalau toh ada, itu hanya oknum dari agama itu yang terbawa. Tidak semuanya bisa terbawa. Ini terbukti ajaran Yahudi, Nasrani, dan agama-agama sebelumnya nggak bisa terbawa menjadi satu agama, yaitu Islam. Berarti ini indikasinya bahwa setiap kenabian tidak mesti berjalan sukses. Sampai di akhir zaman masih ada Nasrani, ada Yahudi, ada agama-agama yang lain, Zoroaster, bahwa ada lagi Bahaisme, macam-macam, masih tetap di agama sebelumnya. Jadi nggak sampai terbawa. Tapi mereka termasuk pembawa umat dalam sisi ya regional aja. Tapi kayaknya Islam kayaknya sudah menginternasional. Nasrani juga menginternasional, Bahai juga sudah mulai menginternasional. Nggak tahu yang Zoroaster itu umat pemeluknya juga banyak dan sudah sampai ke Indonesia. Ya nggak tahu itu apakah umatnya itu selalu mendewakan nabi-nabi sebelumnya, merasa menjadi nabi sebelumnya menjadi pemimpin, sehingga untuk ada pemimpin yang baru nggak mesti diakui. Nah, akhirnya kesannya mereka para rasul tidak berhasil untuk menjadi satu ajaran seperti itu. Mereka menjalankan perintah tersebut untuk menghubungkan antara Tuhan kepada umat. Kalau mereka ini menyadari, ya, para utusan atau para nabi menyadari setiap ajaran yang dibawanya itu hanya menghubungkan seorang umat kepada Tuhan, menghubungkan Tuhan kepada umat. Tapi kenyataan di lapangan pertemuan dengan Tuhan dan umat ini kayaknya variatif banget. Jarang ada
nabi yang mengajak umatnya diantarkan ke Tuhannya. Harusnya mereka menjalankan perintah untuk menghubungkan antara Tuhan kepada umat. Itu perintah utamanya. Tapi kenyataan para nabi dan rasul nggak tahu, punya style sendiri cara mengenalkan umatnya kepada Tuhan. Tapi inti dari mereka semuanya adalah menghubungkan antara Tuhan kepada umat. Kalau ini berjalan sebagaimana mestinya, maka kemungkinan nabi-nabi, kemungkinan umat-umat itu bisa menjadi satu komando dengan nabi yang barusan turun. Cuma kan pertanyaan, ketika mereka turun, nggak mesti itu diakui sebagai nabi, karena ada perbandingan dengan nabi sebelumnya. Ketika di mata umat seorang nabi itu nggak cocok dengan polanya, maka itu nggak diakui. Dari Isa ke Muhammad itu juga nggak terakui dengan baik. Menurut mereka nabi yang terbaik adalah nabi yang tidak nikah. Tapi ketika ada nabi terakhir yang turun ketika nikah, maka itu yang terjadi adalah kurang ada kepercayaan umat sebelumnya. Akhirnya nggak terakui. Akhirnya dia masih berada pada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Isa. Oh, Isa gak nikah kan perkaranya kan diobyak-obyak. Coba kalau umurnya sampai 40 sampai 60 mungkin boleh jadi Isa itu nikah. Boleh jadi. Akhirnya yang dibawa sekarang bahwa ada satu kelompok tertentu bahwa hidup di dunia ini tidak mau menikah. Ketika orang itu tidak mau menikah, saya pernah mengalami itu, nggak mau menikah, kayaknya melanggar kodrat. Dia nggak mau meneruskan generasi yang akan datang. Harusnya tetap pernikahan itu harus tetap ada, itu kodrat. Karena generasi harus tetap ada di bumi ini. Tapi mulai orang-orang teknologi sekarang ini malah membumi hanguskan penduduk dunia, kadang diganti oleh robot. Boleh jadi suatu saat akan dijadikan sebuah robot, maka manusianya itu lebih sedikit. Boleh jadi, tapi ini masih menurut film-film ya. Kitab suci saya juga kan film-film juga, karena banyak film yang saya tonton yang fantasi-fantasi tersebut itu. Bahkan ada orang yang mencoba memasuki wilayah teknologi. Jadi ada alam teknologi, dia bisa memasuk di sana, bahkan dia bisa menciptakan sesuatu. Film apa kemarin yang barusan saya tonton itu? Lupa judulnya ya. Ada filmnya begitu ya, Allah. Mungkin alam teknologi itu ada. Boleh jadi orang itu akan masuk di alam imajinasi, dan dia ada portalnya masuk ke alam imajinasi. Alam ilusi itu bisa ada portalnya menuju ke sana, dan pakai fisik kamu masuk ke alam imajinasi. Bahkan ini yang nggak enak, secara fisik ya di alam mimpi. Kamu masuk di alam mimpi, dan ketika kamu lihat biksu tong ya dan gokong, pernah kan itu dibawa ke alam mimpi. Akhirnya ketika di alam mimpi nggak bisa apa-apa. Begitu banyak imajiner yang membuat film itu ternyata memang seperti itu. Orang gila itu sebenarnya sudah masuk ke alam tertentu. Orang gila masuk alam tertentu, dia hanya terhubung dengan alam itu. Ketika berada di dunia nyata, kita menganggap dia gila, padahal dia masuk di alam tertentu. Begitu. Mungkin di akhir zaman ini nanti banyak diperkenalkan aneka alam, orang bisa memasuki aneka dimensi, bisa. Alam Tuhan itu kan juga alam tersendiri. Malaikat punya tempat alamnya sendiri, iblis punya alam sendiri. Bahkan ada dari sebagian penduduk
penduduk di alam tertentu dia memasuki alam yang lain. Itu sudah terbiasa bagi orang-orang atau penduduk tersebut bisa memasuki aneka dimensi. Lah, harusnya manusia ini bisa diberi kemampuan untuk memasuki aneka dimensi. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan sempurna. Karena unsur-unsur yang ada di ciptaan manusia itu semuanya ada. Unsur-unsur itu dari makhluk-makhluk sebelumnya yang diciptakan dimasukkan semua kepada manusia. Bahkan unsur Tuhan pun akan dimasukkan. Bahkan unsur yang masih tanda kutip di atas-atas itu masuk ke semuanya seperti itu. Makanya manusia itu secara penciptaan diciptakan lebih sempurna. Kalau kita lebih tahu bahwa manusia itu sebenarnya ada ide tertentu dari sosok yang lain, bahkan yang diberitahukan kepada kita sekarang ini, manusia kayak hasil karya Maha Pencipta. Kalau kamu mau menerjuni atau memasuki di alam-alam ciptaan di sana, kamu bisa tanya kepada Maha Pencipta bagaimana asal-usul manusia itu diciptakan. Mungkin kalian akan menyadari. Tapi hak ciptanya sebenarnya ada, hak ciptanya. Nah itu kalau sebenarnya di buku-buku sebelumnya sudah tersosialisasikan ini ya. Cuma nggak semuanya orang bisa menerima karena ini sesuatu yang baru. Tapi nggak apa-apa. Harusnya ketika nggak menerima, mencoba mengaktifkan sisi rohaninya, mencoba untuk menembus ke alam-alam di mana Maha Pencipta berada. Ya bisa tanya asal-usul Maha Pencipta kayak apa, bisa tanya kepada dianya. Dikasih beliau itu akhirnya kayak makhluk ya. Dianya Maha Pencipta. Iki enek apa sih rek? Kok mlaku-mlaku nang kacamata? Sudah, nggak jalan-jalan lagi. Oke, terlalu ngelantur saya bicaranya. Loh, iki arek nang kene. Biasanya langsung saya baca aja ya. Nggak tahu ini tadi ngelantur atau enggak. Ya, lagi-lagi ingat petugas itu semuanya ketika turun itu untuk membawa umat kembali untuk dihubungkan antara Tuhan dan umat. Para nabi dan rasul juga mempunyai bekal untuk menjadi seorang pembawa umat. Sinar tersebut telah ada pada mereka. Jadi nabi ketika turun itu sudah ada sinar atau bekal yang berupa sinar untuk membawa umat. Kenapa berupa sinar? Berupa sinar ya, kalau sinar kan identik dengan terang ya. Jadi membawa jalan terang. Makanya membawanya sinar, tidak membawa kegelapan. Yang jelas membawa sinar. Jadi dari gelap menuju ke terang. Terang di sini mungkin dimensi Tuhan itu dimensi terang, dimensi yang penuh dengan cahaya. Jadi kalau dimensi yang penuh cahaya, kemungkinan kegelapan di Tuhan nggak ada, nggak tahu. Dimensi Tuhan dibikin sedemikian rupa, akhirnya di dimensi Tuhan itu penuh dengan cahaya. Dan kayaknya ada satu kesepakatan dari pemeluk agama atau makhluk-makhluk yang lain, dunia Tuhan itu penuh dengan sinar. Jadi kalau sudah penuh dengan sinar, berarti selalu terang di sana. Berarti gak enek peteng. Jadi nggak ada lampu. Boleh jadi ya, boleh jadi. Nggak tahu kalau ada lampu tersendiri, lampu keilahian, lampu ketuhanan. Padahal Tuhan itu bisa menyinari di alamnya. Boleh jadi.
Karena setiap petugas yang turun selalu dikasih sinar. Dan membawa ke jalan terang berarti membawa ke Tuhan. Seperti itu. Namun hanya beberapa di antara mereka yang mempunyai sinar mengantarkan umat kepada Tuhan. Beberapa ternyata ya, namun hanya beberapa di antara mereka yang mempunyai sinar mengantarkan umat kepada Tuhan. Memang tugas ini tidak diturunkan kepada kebanyakan petugas Tuhan. Memang ada nabi yang tidak membawa umat, tapi yang membawa umat itu rasul. Tapi kan ada rasul juga dikatakan nabi, tapi tidak semua nabi dikatakan rasul. Seperti itu. Karena tugas ini lebih banyak diamanahkan kepada Jalil. Jalil di hadapan Tuhan bukanlah seorang petugas Tuhan. Jalil di hadapan Tuhan bukanlah seorang petugas Tuhan. Itu pun tidak seluruh jalil mempunyai fasilitas demikian. Dalam kurung mengantarkan umat menuju kepada Tuhan. Jadi jalil sendiri memang bukan petugas dan tidak semuanya mempunyai fasilitas tentang membawa umat. Walaupun sebenarnya semua jalil dapat mempelajari hal ini, hanya ada beberapa yang berhasil untuk mengantarkan umat menuju ke Tuhan. Walaupun itu jalil, ya jalil sebenarnya kan fasilitasnya menyatukan antara Tuhan dan ciptaan. Tapi tidak semua mempunyai fasilitas untuk membawa umat. Ada sinar-sinar tersendiri. Tapi jalil sendiri bisa mempelajari untuk membawa umat. Artinya apa? Ketika kalian sudah diturunkan di akhir zaman, itu harusnya kalian bisa mempelajari untuk membawa umat. Walaupun turun kalian tidak dititipi sebuah sinar untuk membawa umat, itu bisa dipelajari, bisa membuat dirimu untuk membawa umat. Tapi orang-orang yang terhubung terlebih dahulu di jamaah ini selalu membawa sinar jamaah. Siapapun yang membawa sinar jamaah, maka orang itu diberi kesempatan untuk membawa umat kembali. Kedawan ya penjelasannya ya. Saya baca lagi lanjutannya. Kayak ini sebuah perkataan ini ya. Lebih tepatnya, jalil berada pada tugas masing-masing. Semua jalil dapat membawa umat. Sedangkan yang menjadi pengantar umat menuju kepada Tuhan terdapat kemampuan tersendiri yang diberikan kepadanya. Jalil diturunkan untuk memberikan ajaran tentang kehidupan. Itu jalil diturunkan itu memberikan ajaran tentang kehidupan. Masing-masing jalil diturunkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang terjadi saat itu. Tanda petik ya. Seperti itu. Jadi masing-masing jalil itu jalil itu diturunkan untuk memberikan ajaran tentang kehidupan. Jadi kalau dengar jalil turun, sudah kamu coba konsultasi tentang kehidupan. Kemungkinan jalil itu bisa menjawab aneka kehidupan. Boleh jadi. Dan jalil ketepatan turun itu sesuai dengan kondisi atau situasi yang terjadi pada saat itu, pada saat diturunkan. Kalau sudah jalil diturunkan, sering terhubunglah dengan sosok itu, mungkin bisa memberikan tentang kehidupan untuk menjalani hidup yang lebih simpel kayak apa. Biasanya kalau kamu ketemu jalil, sosok jalil, kamu akan diajarkan tentang bagaimana kesederhanaan untuk menjalankan kehidupan. Biasanya nggak rumit kalau ketemu sosok itu, nggak rumit, semuanya akan serba disederhanakan. Ketahuilah
Setiap masa yang diturunkan oleh Jalil, selalu ada ciptaan-ciptaan yang diantar menuju ke Tuhan. Jadi Jalil waktu itu turun, akan selalu orang itu diantarkan menuju ke Tuhan. Apakah pada waktu itu Jalil yang tidak dikenal sebagai nabi juga pernah mengantarkan kepada satu golongan tertentu untuk menuju ke Tuhan? Mungkin aja. Selalu ada ciptaan-ciptaan yang diantar menuju ke Tuhan. Hal tersebut untuk memperkuat dan menstabilkan masa. Makanya kemungkinan ada satu kenabian, ada satu kelompok tertentu, memang kelompok tertentu itu diantarkan kepada Tuhan. Dalam rangka apa? Untuk menstabilkan masa. Boleh jadi pada waktu turunnya Jalil tidak bersamaan dengan Nabi, boleh jadi. Boleh jadi ketika Jalil turun itu bersamaan dengan seorang utusan Tuhan yang resmi, boleh jadi. Boleh jadi di tempat tertentu Jalil itu membuat satu situasi untuk menstabilkan masa. Dengan cara apa? Mereka harus ketemu dengan Tuhan. Ketika orang itu sudah ketemu dengan Tuhan, maka orang itu bisa menstabilkan masa tertentu. Nah, di akhir zaman ini banyak orang yang diantarkan ke Tuhan harusnya menjadi penstabil masa. Karena sering terjadi peperangan di sini, maka terjadi perang di sana, itu wajar ya. Wis ketemu Tuhan masalahnya. Makanya kalau nggak ada peperangan, jangan ada peperangan di antara kita. Kita sama-sama harus menyadari bahwa kita ini menjadi penstabil masa. Bahkan apa-apa yang ada di sini ternyata di luaran sana itu kayak hampir mengiringi. Bukti-bukti di lapangan itu kayak hampir mengiringi. Itu terhubung banget dengan yang ada di jamaah Tuhan. Begitu. Cuma untuk menuju ke jamaah Tuhan, nggak semua orang itu bisa menerima, nggak semua orang itu dapat hidayah untuk menuju ke jamaah Tuhan. Walaupun sudah dipertemukan dengan orang-orangnya, belum tentu orang itu terus melakukan perjalanan menuju ke jamaah Tuhan. Belum tentu. Setiap kenabian, setiap kerasulan, itu belum tentu semuanya itu yakin dan beriman bahwa seorang Nabi Muhammad itu petugas Tuhan, seorang utusan Tuhan. Itu belum tentu diterima pada masanya. Itu belum tentu diterima. Awal-awal aja sudah dikatakan majnun. Nabi Muhammad itu gila. Awal-awal seperti itu sudah dikatakan begitu. Makanya ketika setiap umat, pembawa umat itu harus siap dicaci maki. Karena pendahulu-pendahulu kita itu rata-rata sering dicaci maki. Ketika belum dicaci maki, belum sah menjadi seorang pembawa umat kepada Tuhan. Harus merasa dicaci maki. Itu kayaknya harus teralami. Karena di akhir zaman ketepatan di konsep-konsep cabang 5 nominasi, salah satunya juga ada konsep cabang kenabian dan kerasulan. Makanya siapapun yang terhubung dengan al-ghaib mestinya akan merasakan dicaci maki oleh sekitarnya. Itu wajar. Karena kamu terhubung di jamaah Tuhan untuk membawa umat kembali. Itu wajar. Itu hal tersebut untuk memperkuat dan menstabilkan masa. Dengan umat yang bertemu dengan Tuhan dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi pada masa tersebut. Saya ulang lagi. Nanti ya, Nah, ini. Dengan umat yang bertemu dengan Tuhan, maka bersyukurlah masih ada umat yang bertemu dengan Tuhan, ada yang meyakini bertemu dengan Tuhan. Kalian yang tidak percaya bertemu dengan Tuhan, ya harus berterima kasih kepada orang yang mengimani dan meyakini bertemu dengan Tuhan, karena
mereka itu dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi pada masa tersebut. Kalau kalian nggak percaya ketemu dengan Tuhan, jangan mengolok-olokkan orang yang percaya ketemu dengan Tuhan, karena mereka itu bisa meminimalisir kerusakan. Jadi kalau seandainya seluruh penduduk bumi tidak percaya kepada pertemuan kepada Tuhan, maka bumi ini akan cepat hancur. Mungkin ada banyak kerusakan di muka bumi ini. Kalau kalian masih belum yakin tentang pertemuan dengan Tuhan, jangan pernah mencaci maki orang yang percaya ketemu dengan Tuhan. Siapapun orangnya, Tuhan menghendaki siapapun yang ingin bertemu dengan Tuhan. Bahkan Tuhan merindukan setiap ciptaan untuk bertemu dengan Tuhan. Kalian yang masih dalam perjalanan, dalam kehidupan, meyakini tentang ketemu Tuhan, berjalanlah dengan baik dan selalu tingkatkan analisamu tentang pertemuan dengan Tuhan. Boleh jadi ketika kamu mencoba meningkatkan analisamu, kamu akan mendapatkan sebuah hidayah, dan Tuhan memang merindukan orang-orang yang seperti itu, dan akan diberi satu keimanan tersendiri sehingga kamu menjadi orang yang percaya tentang pertemuan dengan Tuhan. Ajaran ini pun akan menjadi ajaran yang belum tentu diterima oleh umat. Ingat, tentang pertemuan dengan Tuhan, ini belum tentu diterima oleh umat. Nah, ini sudah ada tulisannya seperti ini. Karena sudah telanjur banyak umat yang tidak percaya dengan pertemuan, sehingga disibukkan dengan hukum-hukum yang ada di agama, etika yang ada di agama, tidak kembali kepada bagaimana mereka diajarkan untuk bertemu dengan Tuhan. Makanya ajaran seperti ini tidak mesti diterima oleh mereka yang belum percaya bertemu dengan Tuhan. Sehingga beberapa jalil hanya berhasil mempersembahkan kepada Tuhan, tidak banyak dari kaumnya. Namun ini adalah sebuah berita bagus yang diturunkan saat detik-detik menjelang akhir zaman telah tiba. Kami menyebutnya adalah hari pemaafan seluruh masa. Ini artinya apa? Sebelum-sebelumnya banyak umat yang tidak percaya dengan ketemu dengan Tuhan. Tapi di akhir zaman ini kemungkinan sudah mulai orang mencari Tuhannya. Makanya di hari yang seperti ini dikatakan sebagai hari pemaafan seluruh masa, di mana segala kekurangan yang terjadi pada masa-masa sebelumnya akan dibenahi saat akhir zaman telah datang. Makanya nanti banyak ilmu murni Tuhan turun di akhir zaman. Karena seluruh jalil akan berkumpul di akhir zaman tersebut. Kalau seluruh jalil itu turun semuanya, ada jalil yang mempunyai kemampuan untuk membawa umat. Ya, ada fasilitasnya ke sana. Sehingga nanti di akhir zaman seluruh jalil itu juga bisa disebutkan sebagai pendamping Tuhan atau Tuhan yang mendampingi jalil. Di akhir zaman nanti seluruh jalil akan berkumpul di akhir zaman. Sehingga fasilitas untuk terantarnya umat menuju kepada Tuhan adalah dengan jumlah yang tidak terbatas. Hal tersebut ditujukan agar dunia dapat remajakan dirinya dan menghentikan aneka ragam kehancuran. Keren. Tapi orang sudah terlanjur kiamat itu identik dengan kehancuran. Tapi untuk membuat orang lain
bagaimana dunia ini diciptakan damai, maka berakhir pun dengan kedamaian pula. Ini untuk mempola umat ini butuh waktu, karena saat ini buku-buku tersebut masih mengajarkan tentang kehancuran di akhir zaman. Adanya konsep seperti kami bukan juga konsep yang baru, namun mengkilas balik dengan kejadian-kejadian masa sebelumnya, bahwa untuk membawa umat dan mengantar umat akan diperbaiki melalui konsep kami. Kalau petugas kemarin ada sinar untuk membawa umat di akhir zaman ini akan diperbaiki secara kolosal, bagaimana membawa umat kembali kepada Tuhan. Jadi ada pembenahan alam, sistem-sistem alam yang dibenahi, yang itu menghalangi alam tersebut tersambung dengan Tuhan. Perbaikan-perbaikan tersebut meliputi bentuk pengawalan konsep kami. Akan banyak yang mengawal misi dari konsep kami untuk membuat energi berlapis-lapis terhadap umat yang diantar menuju kepada Tuhan. Selain itu, proses perjalanan tersebut tidak terbatasi oleh sebuah waktu atau kondisi. Siapapun yang akan terantar menuju kepada Tuhan hanya bermodalkan kemauan diri dan dapat berangkat dalam keadaan apapun dan dalam waktu apapun. Tuhan tidak pernah memberikan persyaratan khusus bagi siapa saja yang ingin bertemu dengannya. Justru Tuhan menginginkan jika telah ada yang mempunyai kemauan untuk datang kepadaku, maka percepatlah jalannya. Begitu saudaraku, enggak ada persyaratan khususnya. Nah, Tuhan menginginkan seperti itu. Duwe kemauan datang, maka disuruh dipercepat. Fasilitas terantarnya umat kepada Tuhan di akhir zaman inilah dalam jumlah yang tidak terbatas. Jadi semua umat bisa menuju ke sana. Jumlahnya tak terbatas. Kemudian disempurnakan lagi dengan aneka ragam konsep bahwa seluruh alam semesta akan terantar seluruhnya menuju kepada Tuhan. Konsep akan semakin diperbaiki dan diperbaiki lagi. Menurut cerita bahwa konsep-konsep Tuhan juga akan mencari tahu apa yang sedang berkembang. Begitu saudaraku, masih ada judul lagi, tapi nanti di konten berikutnya akan saya baca sedikit demi sedikit, dan itu kalau mulai membuat diri kita sadar, maka ini akan lebih baik daripada saya ceritakan secara keseluruhan sehingga nggak ada apapun yang masuk, nggak ada pola pikir yang lebih baik ke depan, eman-eman. Semoga pembacaan buku ini dari tukang membaca ini membuat ada banyak inspirasi di dalam diri, mulai ada pengembangan di dalam diri, mulai ada kesadaran di dalam diri untuk membuat diri kita meyakini, mengimani untuk bertemu Tuhan, sehingga dunia ini akan diseimbangkan oleh orang-orang yang bertemu dengan Tuhan. Semoga ini kita menjadi orang-orang yang memperkuat keberadaan bumi, keberadaan alam semesta dengan cara
bagaimana kita mengimani bahwa bertemu Tuhan adalah pada saat kita hidup, bukan pada saat kita mati. Bahwa untuk ketemu Tuhan, siapapun yang menginginkan, maka itu harusnya dipercepat dan itu yang akan terundang oleh Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak percaya ketemu dengan Tuhan. Salam damai, salam bahagia selalu.